Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rizka Rizlia dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi menarik mengenai aneka kampung yang ada di Jawa Barat. Yang pertama ada Kampung Babakan Bandung yang sejak lama dikenal sebagai Kampung Kicimpring. Kicimpring ini merupakan camilan khas Jawa Barat yang terbuat dari olahan singkong. Makanan camilan yang terbuat dari singkong itu nggak cuman keripik, tapi kalau di Bandung kita bisa mengenal yang namanya kecimpring ya Pak. Kecimpring itu dari singkong, tapi rasanya jauh dari keripik. Kicimpring atau opak atau juga enye, setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda-beda terhadap camilan olahan singkong ini. Bagi Anda yang pernah ke Bandung, pasti familiar dengan makanan ini. Kicimpring menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Bandung dan sekitarnya. Kalau singkong sih, kalau bahan sih sama, cuma kan ada yang manis pedas, ada yang asin pedas, terus ada yang original gitu. Masih ada juga yang masih alami seperti keripik, gitu, keripik singkong itu masih alami. Ternyata tak jauh dari kota Bandung, tepatnya di daerah Babakan Bandung Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dikenal sebagai Kampung Kicimpring. Setidaknya ada 20 industri rumahan milik penduduk yang memproduksi kicimpring, termasuk Ibu Siti Nurwendah yang sudah memproduksi kicimpring sejak tahun 95. Namanya kenapa kecimpring? Nggak tahu, pas ibu lahir udah namanya kecimpring itu mah. Ibu juga nggak tahu silsilahannya kenapa jadi kecimpring gitu. Ya usaha sampingan ini mah. Sebenarnya tergantung kita banyaknya bikin ya. Kalau ibu sehari 75 kilo, penghasilan 200.000 sehari gitu. Itu bersih. Ya, sisa bumbu. Awalnya penduduk di sini merupakan petani singkong. Sisa yang tidak terjual dimanfaatkan warga untuk dijadikan camilan. Prosesnya pun cukup mudah. Singkong yang sudah dikupas kulitnya kemudian diparut. Setelah itu diberi bumbu seperti bawang putih, ketuncar, gula, dan cabai kering. Adonan tadi kemudian dikukus lalu dijemur hingga kering dan tinggal digoreng untuk disajikan. Dalam sehari, rata-rata warga di sini membuat kicimpring sebanyak 20 kg dan membutuhkan 70 kg singkong. Rata-rata kicimpring yang dijual di toko oleh-oleh merupakan produk dari Kampung Babakan Bandung ini yang dikemas ulang. Arta Bima Aditya, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya ada Kampung Cihanyir yang dikenal sebagai Kampung Bibika di Kabupaten Bandung. Nah, seperti apa ya proses pembuatan kue bibika ini? Di wargi Jawa Barat kita lihat liputannya. Bukan bika Ambon, bukan pula kue keranjang. Penganan manis dan kenyal ini bernama kue bibika. Di Bandung sendiri, tak banyak yang tahu. Kue ini berasal dari Desa Cihanyir, Kabupaten Bandung. Kalau dilihat dari bentuknya, kue ini mirip bolu. Namun teksturnya kenyal seperti dodol. Uwa Haji Engkos dan Uwa Haji Usu adalah sesepuh desa Cihanyir yang masih membuat kue bibika secara tradisional. Kue bibika dibuat dari bahan-bahan yang mudah didapat. Jadi ini tepung beras ya Pak? Iya. Dikasih santan, Iya. diaduk. Biar apa nih Pak? Biar kenyang. Biar kenyal. Tapi santannya nggak satu kan? Ada berapa? Oh, enggak. Ada 3. Jadi yang gula, yang ini, yang adonan. Jadi bahan utama kue bibika ya Pak, ini adalah dari beras ya Pak. Beras. Tepung beras, gula aren, Iya. sama santan ya Pak. Iya. Santan kental ini akan membuat rasa kue menjadi gurih. Rasa manis kue bibika berasal dari gula aren yang dipanaskan bersama santan yang tidak terlalu kental. Lumayan nih prosesnya. Diaduk ya Pak. Iya. Lama-lama berat soalnya. Susah ya. Susah. Pak nyerah Pak. Ini Pak. Selanjutnya, kue akan dipanggang di tungku tradisional menggunakan suluh dan ditutupi daun pisang agar harum. Proses memanggang berlangsung selama sekitar 5 jam. Dikembangkan terus sampai sekarang. Sekarang banyak yang bikin. Jadi yang mau pesen, bikinin, pesen lagi, bikinin. Sampai mana? Bandung, kemana? Banjar, Jawa Tengah. Iya, resep turun-temurun. Nyampe ke Timur Tengah. Bibika nenek moyang sekarang. Pak Haji Rahmat, KBIH, Mawa. Anu digarawe dia Mawa ke luar negeri, kayak itu ke Timur Tengah. Pada 2018, Kampung Cihanyir diresmikan sebagai Kampung Bibika oleh pemerintah Kabupaten Bandung.
Ceritanya gini, sebetulnya pengrajin BBK itu sudah hampir gak terhitung tahun berapa itu mulainya. Cuman secara turun-temurun sejak saya lahir juga BBK di desa Cianjur ini udah ada. Dan notabene di kampung Cibiru ini. Nah, kenapa dikatakan kampung BBK? Karena memang ada program Pak Bupati Bandung yaitu Raksa Desa, di mana salah satu programnya itu Bandung 1000 Kampung. Di kampung ini satu kue BBK dengan diameter 25 cm dijual dengan harga Rp75.000. Arta Bima, Kavi Jati, Kabupaten Bandung. Masih di Kabupaten Bandung, di sana terdapat sebuah desa penghasil ikan pindang. Puluhan warganya menjadikan profesi membuat ikan pindang sebagai penghasilan utama mereka. Saat ini saya berada di desa Cukang Genteng, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa ini merupakan salah satu penghasil ikan pindang di Kabupaten Bandung. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pengolahannya. Di desa ini terdapat sekitar 30 orang pembuat ikan pindang. Profesi sebagai pembuat ikan pindang ini sudah dilakukan sejak tahun 1980. Salah satunya Babas. Dalam seminggu Babas biasa membuat pindang sebanyak 2 kali. Dalam sekali produksi, Babas bisa membuat 30 hingga 40 kg ikan pindang. Berbagai ikan segar seperti bandeng, tongkol, dan deles didapat dari pengepul atau langsung dari pasar di kota Bandung. Proses pembuatannya pun cukup mudah. Pertama, ikan dibersihkan menggunakan air, setelah itu ikan dilapisi kertas khusus di bagian perut agar tidak rusak ketika direbus nanti. Kemudian ikan disusun di dalam sebuah wadah, setelah itu ikan ditaburi garam yang merupakan bahan utama pembuatan pindang. supaya apa? Lama, Cep. Pak, Yana nuju di naon ini, Pak? Ieu teh pinang teh jadi klub, Cep. Seberapa lama, Pak? Paling lama teh 6 jam. Upami kirang 3 jam jantan hanyir gitu, bahasa namanya. Hanyir. Kenapa pakai kayu bakar nih, Pak? Upami nganggo kayu bakar pan nganggo raos dina raosna. Upami tiasa teh ku kompor gas namun raosna benten gitu, Cep. Jantan kana laukna nggak hancur. Ya upami ku ieu mah biasa-biasa sae gitu. Kalau prosesnya apa aja nih, Pak, setelah ini? Prosesnya ini pakai garam, pakai laja, bawang bodas, sereh, gitu. Bumbunya kalau bumbunya gitu aja bumbunya, kan lebih enak gitu, lebih enak. Setelah itu selesai, Pak? Selesai. Kalau sudah 6 jam, paling lambat 6 jam selesai matang. Hasil olahan pindang langsung dijual ke desa-desa terdekat. Cara penjualannya pun masih tradisional, yaitu dijual keliling desa dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor. Meskipun selalu habis terjual, kondisi harga ikan laut yang terus naik membuat keuntungan pedagang semakin sedikit. Pokoknya tahun 90-an aja. 90-an udah mulai. Udah mulai. Kalau hasil penjualan sendiri tahun ke tahun gimana, Pak? Ya kalau kemarin ada peningkatan, cuman sekarang aja ada penurunan. Kayak gimana? Dari dapat berapa? biasanya dapatnya 600 gitu. Sekarang kan bisa turun jadi 400. Harga ikannya kan naik sekarang. Ya susah jualannya gitu. Dalam 1 minggu, warga desa Cukang Genteng bisa memproduksi hingga 1 ton ikan pindang. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung. Selanjutnya di Inside Jawa Barat, kami akan hadirkan informasi tentang kampung budaya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Jawa Barat. Memiliki tanggung jawab moral dan paham akan kode etik sebagai landasan untuk bekerja bagi kami para jurnalis, apalagi di era penyebaran hoax yang kini semakin masif. Jurnalis harus mampu memenuhi hak publik akan informasi yang edukatif tanpa bumbu provokatif. Sejatinya jurnalisme positif sampai saat ini berkontribusi besar dalam buah pemikiran demi mewujudkan perubahan dan kemajuan peradaban. Ya, karya yang berdampak, citra berkualitas pun akan tampak. Saya Prasidya Puspa untuk CNN Indonesia.
Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Setelah kondisinya relatif stabil, memutuskan untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Jadi apapun yang bisa saya lakukan hari ini, saya lakukan hari ini. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap Minggu jam 12:30 siang di CNN Indonesia. Virus COVID-19 semakin mengancam. Saatnya kita lawan dengan 6M. Memakai masker setiap saat. Menjaga jarak minimal 2 meter. Mencuci tangan hingga bersih. Membatasi mobilitas. Menjauhi kerumunan. Dan menghindari makan bersama di luar. Disiplin 6M, jurus jitu jauhkan virus. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Karena mereka itu lain dari yang lain, hampir semuanya itu dibully. Bulian itu tinggi terhadap anak-anak ini. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Pemerintah telah memutuskan vaksin Sinovac hanya digunakan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day. Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Live di CNN Indonesia. Keberanian seorang jurnalis mengungkapkan fakta dan data akan memberikan wawasan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa secara aktif mengawasi kinerja pemerintah. Transparansi memberikan jaminan bahwa informasi yang kami sampaikan selalu berimbang sehingga bisa menjaga kepercayaan publik. Riset hingga verifikasi data merupakan cara kami untuk memberikan berita yang akuntabel dan layak dipercaya. Saya Meggy Kalista untuk CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Di Jepang ada sensasi baru dalam menikmati hangatnya sauna. Di prefektur Hyogo ada fasilitas sauna, namun dilakukan di dalam bus. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Kampung Adat Cikondang merupakan salah satu tempat yang masih melestarikan bangunan dan kebudayaan Sunda masa lampau. Di tempat ini terdapat rumah adat yang sudah berusia lebih dari 300 tahun. Terletak di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Adat Cikondang diperkirakan sudah ada sejak awal abad ke-16. Di tempat seluas 3 hektar ini, sisa-sisa peradaban suku Sunda di masa lampau masih bisa dijumpai. Salah satunya adalah rumah adat yang telah berumur 360 tahun. Rumah adat Cikondang memiliki dimensi panjang 12 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 3,5 meter. Bangunan ini merupakan rumah panggung yang terbuat dari bambu, memiliki atap dari ijuk, dan menghadap ke posisi utara. Rumah adat ini menjadi peninggalan satu-satunya yang tersisa setelah terjadinya kebakaran besar yang melanda Kampung Cikondang pada masa kolonial. Kalau dulu ya, saya ingat Bapak gitu. Jadi di Kampung Cikondang itu rumah sekitar tahun 51-54 hanya 40 rumah. Dan tahun 42 kebakaran habis semuanya. Ya, bangun lagi 40 rumah udah jadi lagi secara gotong royong. Yang tidak kebakar yang satu. Nah, kakek saya amanat kepada Bapak, kalau istilah bahasa Sunda mah kalau panjang tidak boleh dipotong, kalau pondok pendek tidak boleh disambung. Maknanya isinya
bentuk, ukuran rumah adat ini tidak boleh dirubah, tapi direnovasi bisa lah. Tidak hanya rumah adat yang terjaga keasliannya, Kampung Adat Cikondang juga masih melestarikan ritual adat. Salah satu ritual utama adalah ritual pergantian tahun yang dilaksanakan setiap tanggal 15 Muharram. Di rumah adat mah ya tiap Muharram. Udah 360 tahun berdirinya ini rumah adat, gak pernah berhenti. Nah, kalau dulu ritual kalau bikin tumpeng 3 cukup. Kalau sekarang sampai 220 tumpeng habisnya. Sampai ayam juga habisnya 100 ekor. Kenapa sih? Karena kalau dulu hanya 40 rumah cukup. Kalau sekarang udah 340 suhunan di 2 RW ini. Di kawasan Kampung Adat Cikondang juga terdapat hutan larangan yang dianggap sebagai tempat keramat. Hutan ini dulunya merupakan tempat menyembunyikan benda pusaka dan tidak sembarangan orang bisa memasuki hutan ini. Namun sekarang, hutan larangan sudah bisa dimasuki pengunjung asalkan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi ketika ingin memasuki hutan larangan ini. Salah satunya adalah harus membuka alas kaki dan juga harus melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu ketika memasuki hutan larangan. Kampung Adat Cikondang hanya bisa dikunjungi setiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis. Saat ini, Kampung Adat Cikondang telah menjadi cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah. Laisa Nisa, Kabupaten Bandung. Sebuah kampung di Sukabumi masih mempertahankan budaya mengolah padi menjadi beras dengan menggunakan alat tumbuk khas Jawa Barat bernama gondang. Karenanya kampung ini sering disebut sebagai Kampung Gondang. Inilah suasana di Kampung Cibihbul, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Kampung ini sangat sederhana. Selain hanya 12 kepala keluarga dan 12 rumah, kampung ini dikelilingi persawahan dan termasuk sebagai kampung budaya. Tradisi ngagondang atau menumbuk padi ini masih dipertahankan di kampung ini, khususnya pada saat menjelang panen raya. Gondang adalah sebuah proses menguliti padi dengan cara ditumbuk di sebuah wadah yang diberi nama lisung. Proses gondang ini merupakan cara kuno tradisi masyarakat Jawa Barat untuk mendapatkan beras dari hasil panen sawah mereka. Tradisi gondang ini pun masih dipertahankan oleh warga sebagai rasa syukur mereka terhadap hasil panen yang melimpah ruah. Tradisi gondang di kampung ini merupakan tradisi turun-menurun dari nenek moyang menjelang dan tiba panen raya. Tradisi ini tetap terus dipertahankan sebagai aset budaya oleh beberapa komunitas agar menjadi daya tarik wisata budaya tersendiri. Kecamatan Waluran yang masuk UNESCO World Geopark Pelabuhan Ratu Ciletuh menjadi daya tarik tersendiri dalam hal budaya. Dan Kampung Cibihbul pun kini dikenal sebagai Kampung Gondang. Panen saat itu saat panen ya. Ditapi, dibebek, digeong. Digeong pergi apa? Geong apa? Gitu. Habisin bangsala. Oh gitu. Itu panjang prosesnya. Panjang. Seharian penuh. Ada namanya tradisi ngagondang atau biasa disebut masyarakat itu menumbuk padi. Nah, itu merupakan sebuah tradisi yang memang ada di daerah sini yang harus dipertahankan. Hampir setiap panen raya seluruh warga mengeluarkan gondang milik mereka hingga menjadi beras dan dapat dinikmati di kampung mereka. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat. Di rumah Anda pastinya ada lap ya. Nah, bisa jadi lap tersebut berasal dari sebuah desa yang dijuluki sebagai Kampung Lap. Informasinya akan hadir sesaat lagi dalam Inside Jawa Barat. Tetaplah di CNN Indonesia Jawa Barat. Menjunjung tinggi idealisme dan profesionalisme, jurnalis menyuarakan yang tak terdengar, mendengarkan yang tak bersuara. Karena tantangan hari ini tidak hanya mencari informasi, tapi memilah informasi.
Jurnalisme yang bervisi positif, yang menghadirkan liputan-liputan yang tidak hanya kredibel, tapi juga berwawasan, mendamaikan, dan juga menumbuhkan harapan. Karya yang berkualitas akan menarik popularitas. Saya Iqbal Kurniadi untuk CNN Indonesia. Selamat datang, adaptasi kebiasaan baru. Di masa pandemi, kita harus semakin menjaga diri. Salah satunya dengan menggunakan masker setiap hari. Astaga, pakai maskernya salah. Pakai masker harus menutupi mulai dari batang hidung. Aduh, ini juga salah. Pastikan masker menutup hingga bagian bawah dagu. Jangan gunakan masker yang longgar ya. Kencangkan masker hingga pas di wajah. Ya ampun, ini apa lagi? Gunakan masker sesuai fungsinya ya. Nah, ini baru benar. Penggunaan masker yang tepat akan melindungi kita dari paparan virus berbahaya. Jangan lupa ganti masker kain Anda setiap 4 jam. Gunakan masker dengan benar untuk cegah penyebaran. Harus memiliki integritas, bertanggung jawab, dan juga berpihak pada kebenaran. Ya, saya setuju demi menyampaikan informasi yang lengkap dari semua sisi, sehingga tidak ada sisi yang tidak tersampaikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh suatu persoalan kepada publik. Akurasi bisa didapatkan dari riset, cek data, dan tentunya verifikasi kepada narasumber yang tepat dan juga memiliki kapabilitas. Saya Bram Herlambang untuk CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Di Jepang ada sensasi baru dalam menikmati hangatnya sauna. Di prefektur Hyogo ada fasilitas sauna, namun dilakukan di dalam bus. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Pemerintah telah memutuskan vaksin Sinovac hanya digunakan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day. Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Live di CNN Indonesia. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Inside Indonesia setiap Sabtu jam 12:30 siang di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Sebuah kampung di Kabupaten Bandung dikenal dengan nama Kampung Lap. Lap jenis apa saja yang dihasilkan di sana? Yuk wargi Jawa Barat, kita simak informasi selengkapnya. Desa Cianjur dikenal sebagai Kampung Lap karena mereka memproduksi lap dan juga keset dan juga barang pengenalan lain. Tapi yang menarik, desa ini masih mempertahankan alat-alatnya dengan cara manual. Terletak di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, sejak dulu mayoritas warga desa Cianjur adalah petani. Namun sejak awal tahun 1970, para petani mulai mengembangkan kegiatan lain, yaitu menenun menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Namun seiring waktu, produk tenun warga desa Cianjur kalah bersaing dengan produk buatan pabrik. Kini dari sekitar 10.000 warga desa Cianjur, tersisa 20 orang saja yang menjadi perajin.
untuk kain lap hanya tersisa satu perajin saja, yaitu Emet yang sudah menenun lap sejak tahun 1969. Emet dibantu istrinya yang memintal benang untuk bahan tenunan. Benang yang sudah dipintal kemudian dimasukkan ke ATBM. Dengan menggunakan tangan dan kaki, setahap demi setahap tenunan benang mulai menjadi lap. Dengan harga 15.000 per lusin, di usia Emet yang sudah 78 tahun, tidak banyak lap yang bisa dihasilkan. Pak Emet sehari bisa bikin berapa banyak nih, Mbak? Kira-kira 2 losin lah. 2 losin. Udah tua banget. Atau sepuh mah susah. Kalau dulu memang kalau lagi muda bisa bikin sampai berapa banyak? Bisa 10 losin. 3 losin, 4 losin gitu. Sekarang cuma 2 losin. Ya, sekarang 2 losin. Produk Desa Cianjur lainnya selain lap adalah keset. Keset-keset ini juga ditenun secara manual menggunakan ATBM. Benang tenun untuk keset terdiri dari 3 warna yang dipilih sesuai keinginan. Proses yang manual membuat produksi keset sulit ditambah karena harus menyesuaikan dengan tenaga yang dimiliki perajin. Harinya dapat paling 25 biji. 25 biji. Ya. Berapa panjangnya itu 25 biji? Setengah meter. Satunya setengah meter. Oh. Di Desa Cianjur juga ada produk cempal atau lap yang digunakan untuk memegang benda panas. Hanya dengan menggunakan alat tenun sederhana, cempal bisa dibuat sebanyak 40 hingga 60 lembar per harinya dan dijual dengan harga Rp5.000 per lembar. Hasil-hasil kerajinan Desa Cianjur itu kemudian dijual di berbagai daerah. Paling dekat Bekasi, Jakarta, sampai ke Kalimantan juga sampai. Dikirim, Bang? Iya, ada 3 harga. Yang itu dari 680.000 per kodi, yang 75 sampai 85 per kodi. Meski para perajin tenun kini semakin berkurang, warga Desa Cianjur tidak berhenti berkreasi. Warga kini membuat produk-produk lain mengikuti perkembangan zaman. Kerajinan home industri dari rak-rakan. Itu rak-rakan itu ada rak sepatu, rak kerudung, rak helm dan sebagainya gitu. Jadi mulai tahun 2012 sampai sekarang alhamdulillah warga masyarakat Desa Cianjur banyak dari buruh tani itu beralih ke para pengrajin jadi home industri. Munculnya produk-produk baru yang memiliki pasar lebih luas membuat perajin tenun Desa Cianjur yang hanya mengandalkan alat manual semakin berkurang jumlahnya. Wilham Nasution, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami @transmediajabar. Saya Rizka Rizlia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.